Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku, anak-anak soleh dan solihah? Ya, Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas SBDP tema 2 ya, lanjutan yang kemarin ya, Nak. Nah, sekarang kita akan bahas subtema 2 dan subtema 3 ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang seni tari. Tari-tarian dari daerah. Anak-anak, di dalam subtema 2 kita akan belajar atau membahas tentang kuda lumping, karakteristik tari-tari daerah, gaya tari daerah, dan tari menurut fungsinya. Dan subtema 3 kita akan membahas tentang pola lantai tari daerah, bentuk penyajian tari daerah, gerakan dan pola lantai tari Jepen, dan pengiring tari tradisional. Tarian kuda lumping adalah tarian tradisional yang menggunakan properti dari anyaman bambu. Nah, tarian ini menggambarkan perjuangan Raden Fatah dan Sunan Kalijaga dalam melawan Belanda. Tarian ini juga bersifat heroik, ya, dinamis dan agresif. Tarian kuda lumping telah direstui pula oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli bangsa Indonesia. Nah, ya, ternyata tarian kuda lumping ini terkenal ya, Nak ya. Nah, ya. Nah, contoh karakteristik tarian daerah yaitu satu, tari Jaipong yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ciri khasnya gerakannya seperti pencaksilat. Musik pengiringnya adalah gamelan. Propertinya adalah selendang atau sampur, apok, dan sinjai. Ya. Lalu yang kedua, tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Ciri khasnya adalah membentuk lingkaran, menggambarkan cerita Rama dan Sinta. Musik pengiringnya adalah gamelan dan suara cak 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 cak. Nah, itu yang dihasilkan oleh mulut para penari. Yang ketiga adalah propertinya. Propertinya apa? Propertinya selendang putih, bunga kamboja, bara api, gelang kaki, topeng, dan tempat sesaji. Yang biasanya ya, tempat sesaji ini ya, lalu apa? Bunga kamboja digunakan oleh yang putrinya ya. Ya. Nah, yang ketiga adalah tari remo. Tari remo ini berasal dari daerah Jawa Timur. Tarian ini digunakan untuk menyambut para tamu. Propertinya adalah ikat kepala, stagen, selendang, keris, dan gongseng. Lalu musiknya adalah dengan menggunakan musik gamelan. Yang keempat, tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Sumatera Barat atau yang biasa kita kenal dengan Minangkabau. Propertinya yang digunakan adalah piring. Musik pengiringnya adalah selempang, saluang, gong, dan rebana. Yang terakhir adalah tari tortor. Nah, tari tortor ini berasal dari daerah Sumatera Utara. Propertinya yang digunakan adalah ulos dan pengiringnya adalah gondang, suling, dan trompet Batak ya. Ini ada di subtema 1 ya, Nak. Oke. Nah, tari menurut fungsi. Berdasarkan fungsinya, tari Nusantara dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tari upacara. Maksudnya adalah apa? Nah, suatu tarian yang fungsi utamanya untuk dilaksanakan atau untuk upacara adat dan keagamaan. Contohnya, tari bedaya Ketawang dari Keraton Yogyakarta, tari Sanghyang dan Berutuk dari Bali. Yang kedua adalah tari pergaulan.
Apa itu tari pergaulan? Tari pergaulan adalah suatu tarian yang fungsi utamanya untuk hiburan. Nah, contohnya tari tayub dari Jawa Tengah, tari ronggeng dari Jawa Barat, dan tari lengger dari Banyumas. Yang ketiga adalah tari pertunjukan. Nah, tari pertunjukan ini maksudnya apa? Suatu tarian yang fungsi utamanya untuk pertunjukan atau tontonan. Tapi hampir semua jenis tarian juga termasuk dengan kategori ini, ya. Nah, keanekaragaman tari-tarian adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia. Tarian daerah tersebar di Nusantara dengan aneka ragam. Aneka ragam apa? Aneka ragam temanya, aneka ragam geraknya, aneka ragam iringan musiknya, aneka ragam tata busana, aneka ragam tata rias, dan propertinya. Ya, sebagaimana telah Ibu sampaikan bahwa Indonesia ini kaya akan budayanya. Ya. Setiap tarian daerah mempunyai tema yang berbeda-beda, yaitu satu, dari daerah yang bertemakan kehidupan binatang. Seperti apa contohnya? Tari Mentawai, tari Lasa, dan tari Sago. Ya, masih ada lagi yang lain ya. Yang kedua, tari daerah yang bertemakan keagamaan. Contohnya tari Gundala-Gundala, tari Rejang, tari Bines, dan lain-lain. Yang ketiga, tari daerah yang bertemakan cerita rakyat seperti apa? Gatut Kaca Gandrung, tari Lutung Kasarung, tari Panji Semirang, tari Damar Wulan, dan lain-lain. Yang keempat, tari daerah yang bertemakan pergaulan muda-mudi. Nah, contohnya apa ini? Yaitu tari Jaipong, tari Serampang 12, tari Tandok, dan lain-lain ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas tentang subtema 3, yaitu tentang pola lantai daerah, bentuk penyajian tari daerah, gerakan dan pola lantai tari Jepen, dan pengiring tari tradisional. Nah, anak-anak, sebagaimana sudah Ibu terangkan, bahwa pola lantai itu ada 4. Yang pertama, pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Ini pun sudah kita bahas ya minggu kemarin ya. Anak-anak, bentuk penyajian tari tradisional berdasarkan bentuk penyajiannya, tari tradisional dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal yaitu tarian yang diciptakan untuk satu orang. Contohnya, tarian Trunajaya, tarian Kelana, tarian Panji Semirang, topeng Priangan, dan kandangan. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang disajikan secara berpasangan. Contohnya yaitu tari Bambangan Cakil, tari Olek Tamu Lilingan, tari Payung, dan tari Karonsi ya. Lalu ada juga tari kelompok. Nah, tari kelompok ini adalah tari yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih. Contohnya tari bedaya, tari serimpi, tari janger, tari kecak, drama tari, dan tari senda tari ya. Anak-anak, sekarang kita bahas tari Jepen. Tari Jepen adalah salah satu tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang terinspirasi dari kebudayaan Melayu dan budaya Islam. Dalam pertunjukan tari Jepen terdiri dari 2 jenis, yaitu tari Jepen Genjoh Mahakam dan tari Jepen Eroh ya. Adapun yang dimaksud dengan tari Jepen Genjoh Mahakam
adalah tarian yang mempresentasikan kebudayaan Melayu murni. Misalnya, gerakan penghormatan, gerakan gelombang, gerakan samba setengah, dan gerakan samba penuh. Nah, ini gaya-gayanya ya. Nah, lalu tari Jepen Eroh adalah tarian yang tidak meninggalkan gerak aslinya. Misalnya ragam penghormatan, ragam gelombang, ragam gengsot, ragam anak, dan lain-lain. Dalam pertunjukannya, tari Jepen diiringi dengan musik tingkilan yang merupakan salah satu musik khas Kutai. Nah, alat musik tingkilan adalah gambus, ketipung, kendang, dan juga biola. Pola lantai tari Jepen menggunakan pola lantai melingkar. Jenis-jenis pengiring tari tradisional ada dua ya. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama adalah musik internal. Maksudnya apa? Nah, musik internal adalah iringan yang dihasilkan dari tubuh penari seperti tepukan tangan, hentakan kaki, dan lain-lain. Nah, ini musik internal ini biasanya digunakan untuk tari kecak dari Bali ya. Lalu tari saman dan tari seudati dari Aceh. Yang kedua yaitu musik eksternal. Nah, dimaksud dengan musik eksternal adalah iringan musik yang dihasilkan dari alat musik ya, yang biasa digunakan dan kita sudah tahu ya. Yang pertama adalah apa? Tari Jawa dan Bali yang diiringi oleh musik gamelan. Sementara ada tarian dari Jakarta diiringi musik gambang kromong. Nah, masih ada lagi beberapa ya yang hanya menggunakan apakah itu seruling ya. Itu biasanya digunakan di Jawa Barat atau digunakan dari daerah Sumatera Barat. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Ibu sampaikan lanjutan pembahasan kita tentang seni tari di subtema 2 dan subtema 3 ya. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dan jangan lupa baca kembali di bukunya ya. Nah, subtema 1, tema 2 dan subtema 3 ya. Dibaca kembali dan dikerjakan latihannya ya. Kerjakan latihannya khusus SBDP ya. Terima kasih ya. Ibu sampaikan ya. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam sehat selalu dan selalu berdoa serta tetap semangat ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.